Berarti benihnya dari Udin atau dari Allah? Benih itu dari Allah. Benih dari Allah. Maka Isa anak siapa? Maka Isa anak siapa? Bukan berarti. Ayo silakan, tema kita kali ini nih, ya. Bahwa menurut Al-Quran bahwasanya Isa Al-Masih itu adalah anak daripada Allah dan dia wajib disembah. Yang ngomong begitu siapa? Muhammad. Oh, ya, silakan. Efeknya besar banget, Bang. 1, 2, 3. Oh, siap. Siapa namanya? Sebentar, namanya siapa teman-teman ini? Siapa namanya ini? Lupa saya. Pacarnya Yuli aja. Oh, pacarnya Yuli. Oh, ini pacarnya Yuli. Dirman. Si Dirman. Oke, Dirman. Bang Edis. Tenang, Dirman. Biar saya yang handle begini, Dirman. Ini diskusi biar saya yang handle. Tema kita ini adalah selamat atas lahirnya anak Allah. Oke. Saya mau tanya dulu. Oke. Kok Bible? Kalau Bible kamu kan nggak percaya. Di sini di mana tertulis di sini? Kalau Bible kamu kan nggak percaya. Iya. Kalau ada Yesus lahir tanggal 25 Desember menurut Bible ini, saya percaya. Tapi kalau tidak ada, ngapain aku percaya? Bukan 25-nya. Emang sekarang 25? Emang sekarang 25 Desember? Aduh, Edis. Dirman, emangnya sekarang 25 Desember? Kemarin. Ini besok tanggal 27. Sekarang saya tanya, di mana Yesus lahir tanggal 25 Desember? Gak ada. Emangnya sekarang tanggal 25? Dalam Al-Quran dengan di Bible. Di mana tertulis? Emangnya sekarang tanggal 25? Kalau memang tidak ada, ajaran siapa yang kamu ajarkan? Tidur di bawah sana. Di sini. Oke, sudah. Kok gelap? Oke. Maskeran dia teman-teman karena malu dilihat orang kalau dia orang muslim kayaknya. Oke, M. Cakil, saya tanya dulu, apakah Anda seorang muslim? Bukan lagi. Bukan lagi. Maksudnya gimana nih? Maksudnya gimana nih? Tadinya Anda muslim? Iya. Tadinya Anda seorang muslim. Apa buktinya bahwa tadinya Anda seorang muslim? Ya, suruh hafalin apa kayak. Oke, coba. Cuman di sini saya coba bacakan dulu surat ayat kursi, coba. Ayat kursi. Yang pendek-pendek aja dah. Oke, yang pendek-pendek aja. Umpama surat kebanggaannya orang Islam, yaitu kaumnya Muhammad, kaum Quraisy. Apa itu? Ila fi Quraisyin ila fihim rilatasita iwa sayf wal yabutu rabahadal wait alladzi at'amahum min jungi wa amanahum min khauf. Atau surah ini, surah yang pendek lagi, surah kutukan di mana paman Muhammad itu pernah pukul Muhammad dan akhirnya dikutuk oleh Muhammad dalam Al-Qur'an. Tabat yadaha billahi wa hadab ma'agnangan humaluhu wa makasab saya selana rondatal habi wa mra'atuh hamalatal hatub fijitiha belum masab. Oke, ini sah, ini mantan muslim ini. Oke, yang mau saya tanya sama Anda ini M. Cakil. Anda berarti sudah keluar dari agama Islam? Iya, betul. Sekarang posisinya? Saya sekarang sudah Kristen dan Puji Tuhan sudah menginjil. Puji Tuhan. Dan kita banyak orang yang. Oke lah, Pak M. Cakil, selamat. Ini, dengar ya. Aku cuma memberi tantangan sama Anda. Bisa nggak Anda nantinya itu memberi tema dalam Anda itu mengatakan Islam itu bagaikan perangkap tikus. Bisa nggak begitu? Masuk bisa, keluar nggak bisa? Oh, ya. Udah pernah juga itu kita bahas. Walaupun, udah pernah ya. Udah pernah.
Masuk Walaupun Islam, masuk mulanya- Islam silahkan, tapi keluar dari Islam akan dibunuh gitu. Ya, Ada perangkap ayatnya. tikus. Walau walau mengatakan Tapi begini "Maaf, M. sana Cakil, ila begini rahmatan Bang. lil alamin." Begini Bang Ah. Cakil, kalau misalnya kita nanti, Oh, ya. Anda kan udah keluar dari agama Islam, terus kita ngomong tentang agama Islam. Ah. Nah, kita mirip sama Abdul Somad sama Dondita nanti. Maksudnya begini, kalau kita Ya. sesama, Anda kan udah keluar dari Islam nih, udah masuk Kristen. Kita sesama Kristen bahas agama Islam, itu Ah. kesannya itu subjektif. Betul nggak? Ya, ya. Iya, jadi kita undang dulu Betul. yang Muslim lah ya, biar objektif begitu, biar kita tidak sama dengan Oke. mereka, oke? Oke. Oke, terima kasih M. Cakil ya, saya Oke, turunkan dulu M. oke. Cakil. Siap bang, siap bang, siap. Nah silakan, Khairil, nyalakan kamera, Nah, kita taruh ya. diskusi dengan baik yuk, ayo. Kita bongkar, kita kupas isi Al-Quran dan Bible secara ilmiah dan akademis. Saya tanya dulu Bang Khairil. Siap bang, siap, siap. Selamat malam Bang Edis. Selamat malam juga. Bang Khairil, saya tanya dulu, Kita- Anda seorang Muslim? Seorang Muslim. Kita sudah jumpa 3 kali. Oke, baik. Begini Bang Khairil. Ya. Jika Allah di dalam Al-Quran itu punya anak. Jika seandainya dia punya anak. Menurut Anda, apa yang harus Anda lakukan? Ya kalau menurut Al-Quran mengatakan demikian, ini kan kata andai. Ini kan Bang Edis mengatakan kata andai. Ya seandainya kayak itu terjadi ya kita sembah karena kata andai. Betul, baik. Ya. Oke. Jika Allah punya anak, maka seluruh umat muslim harus menyembah anak Allah tersebut. Setuju? Ya, ya karena itu kan kata andai. Iya, berarti Anda setuju ya? Ya setuju. Oke, di mana ayatnya? Silakan dibacakan ayatnya. Kalau memang menurut Anda kan andaikan aja. Berarti Anda tidak tahu ayatnya? Ya enggak. Enggak Kami katakan tahu. Oke, di situ ada Al-Quran nggak? ada. Oke, coba dibuka Quran surat Az-Zukhruf. Surat Az-Zukhruf. Az-Zukhruf. Ayat 81. 81. Nah, silakan dibacakan. Bentar ya, 81. Hmm. Oke. Cool. Aku bacakan Latinnya aja ya. Oke, silakan. Katakanlah Nabi Muhammad, jika benar Tuhan yang Maha Pengasih mempunyai anak, akulah orang pertama yang menyembah anak itu. Betul. Ini harus kalian pegang dulu nih. Pegang nih ya. Kalau betul ya bahwa Allah itu punya anak, Tuhan yang Maha Pemurah itu punya anak, maka Muhammadlah orang yang pertama kali akan menyembah itu dan muslim wajib ngikutin Muhammad. Setuju? Setuju? Oke, Ya, jadi setuju. tidak ada lagi bantahan ya. Ya ini kan kata andai tadi, tapi kita akan baca tafsir apa maksud ayat itu. Oke, silakan. Kita beri kesempatan muslim menjelaskan ayat Qur'annya atau memelintir isi Qur'annya. Silakan. Pada ayat-ayat yang lalu, Allah menggambarkan pengingkaran orang-orang kafir. Mereka orang-orang kafir Mekah terhadap kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Pada ayat ini Allah menggambarkan bantahan terhadap kepercayaan mereka bahwa Tuhan mempunyai anak. Katakanlah wahai Muhammad, jika benar dan terbukti bahwa Tuhan yang Maha Pengasih mempunyai anak seperti yang kamu duga, maka akulah orang mula-mula memuliakan anak itu. Akan tetapi ternyata apa yang mereka duga itu tidak terbukti. Oke, betul sekali. Jadi ketika Muhammad berkata kepada orang-orang Quraisy bahwa orang-orang Quraisy itu mengimani bahwa Allah itu punya anak, Al-Lata, Al-Uzza, dan Al-Manat, betul? Betul, ya. Nah, makanya memang itu tidak betul. Betul, tidak terbukti. Iya, tidak terbukti bahwa tidak benar
bahwa Al-Lata, Al-Uzza, dan Al-Manat itu adalah anak-anak Allah. Yang Allah. anak Allah itu adalah Al-Masih. Gimana? Itu mereka. Tenang, nanti kita ke situ, sabar. Kita belum Iya, ke situ. kita kan sama-sama ini, kita kan namanya diskusi ini kan Betul. menurut kamu, menurut saya, ya kan? Silakan. Baik, Khairil. Ya. Tetapi Ya. yang perlu kamu ketahui bahwasanya Hmm. jika seandainya Allah punya anak, maka Muhammad akan menyembah anak Allah tersebut. Betul. Betul. Baik. Tetapi itu kan kata andai. Kan Oke, baik. ternyata tidak terbukti. Oke, baik. Jangan diulang lagi. Ya. Sekarang bukakan surat Az-Zumar ayat yang keempat. Bentar, Azumar. Surat Az-Zumar ayat yang keempat. Dia Ya, tidak tahu kalau Allah itu telah mengambil anak. Tapi anak Allah itu bukan Al-Lata, Al-Uzza, dan Al-Manat. apa Silakan. tadi apa? Surat Az-Zumar ayat yang keempat. Azumar ayat 4. 4. Ya, oke. Silakan baca. Seandainya ini kan kata andai dis ya. Ya, oke. Ya. Seandainya Allah hendak mengambil makhluknya sebagai anak, pasti akan memilih yang dia kehendaki daripada yang diciptakan. Betul, ya. Jadi kalau Maha suci nih. dia, dan dulu maha suci dia, dialah Allah yang maha esa lagi maha mengalahkan. Oke. Kalau misalnya Allah mau mengambil anak, dia akan pilih dari salah satu ciptaannya, betul? Bukan dari ciptanya, Bang. Coba dibaca. Seandainya Baca Allah lagi. hendak mengambil makhluk, Baca. seandainya Allah hendak mengambil makhluknya sebagai anak, pasti akan memilih yang dia kehendaki daripada yang dia diciptakan. Oke. Jadi kalau seandainya pun Allah hendak mengambil anak, maka dia akan memilih dari salah satu ciptaannya, betul? Bukan. Coba dibacakan. Seandainya Allah hendak mengambil makhluknya sebagai anak. Oke, ingin mengambil makhluknya. Seandainya Ya, Allah seandainya ingin Allah mengambil hendak makhluknya mengambil sebagai anak, lalu? Sebagai anak, pasti akan memilih yang dia kehendaki daripada yang diciptakan. Oke. Dia akan memilih, betul? Ya, dia akan memilih yang dia kehendaki dari apa yang dia ciptakan. Oke, baik. Berarti seandainya Allah ingin mengambil makhluknya sebagai anak, dia akan memilih. Setuju? Ya. Oke, mantap. Pertanyaan saya, betul siapa yang memilih Maryam, Siti Maryam? Udin, tenang. Yang memilih Siti Maryam siapa? A. Udin, B. Allah. Tidak ada Siti Maryam dipilih Allah, tidak ada. Udin. Oke. Oke, tenang. Shh. Nah. Oke. Bukakan Quran surat Ali Imran ayat yang ke-42. Nah, kita belum baca tafsirnya. Tenang. Siapa yang memilih? Siapa yang memilih Maryam? Tenang. Siapa yang memilih Maryam? A. Udin, B. Allah. Nah, begini, jangan dulu kita ke sana, kita selesaikan ayat ini dulu. Dengar, kita kan sudah selesai. Kalau Allah hendak mengambil, belum selesai. kamu ini takut masuk kepada kesimpulan. Bukan. Tenang. Aku bacakan dulu. Tenang. Siapa? Gini. Oke, gini saja. Kamu tidak setuju bahwa Allah telah memilih Maryam? Tidak setuju? Jangan dulu, ku bacakan tadi apa yang kukatakan tadi itu. Seandainya Allah hendak mengambil makhluk sebagai anak, pasti memilih dia yang kehendaki daripada Maksudnya ayat ini, sekiranya Allah hendak mengambil anak sebagaimana anggapan
orang-orang musyrik, ya, anggapan orang-orang musyrik, tentu dia akan memilih apa yang dia kehendaki dari apa yang telah diciptakannya. Oke, pasti Ya. Allah akan memilih, betul? Sebentar. Bukan menuruti apa yang menjadi anggapan orang musyrik. Ya. Oke, Maha bukan suci anggapan dia orang dari musyrik, segi tapi yang anggapan Al-Quran ya. menyerupainya dia. Dialah Allah yang Oke. menyerupai dia, dan dialah Allah yang Maha Esa tanpa sekutu, Maha suci Oke, dalam ciptaan alam raya. Oke. Baik. kita Pertanyaan masuk ke saya. berikutnya. oke. Siapa yang memilih Siti Maryam? B. A. Udin, B. Allah. Ya, memilih untuk apa dulu? Yang memilih untuk melahirkan anak. A. Udin, B. Allah. Siapa yang memilih Siti Maryam? Ya Allah lah yang memilih. Ya kan? Berarti Allah memilih nggak? Seandainya Allah ingin mengambil anak, maka Allah akan memilih, betul? Betul. Oke, dia memilih Siti Maryam nggak? Memilih Siti Maryam untuk Oke, untuk apa? Untuk apa Allah memilih Siti Maryam? Untuk jualan bakso. Sebentar, tenang. Tenang. Untuk apa Allah memilih Siti Maryam? A. Untuk jualan bakso. B. Untuk melahirkan anak. Coba, jawab. Untuk melahirkan anak. Oh, untuk melahirkan anak. Untuk melahirkan anak. Oke, anak siapa? Anak siapa? Anak dari siapa? Anak Maria. Anak yang dipilih siapa? Yang dipilih Anak dari siapa? Siapa sumbernya? Coba begini. Akan memilih. Dengar. Berat, saudara. Dengarkan dulu. Tenang. Allah memilih. Ini Allah memilih sulit. Maria itu Sulit. bukan Allah. Seandainya Allah ingin mengambil anak, maka dia akan memilih dari ciptaannya, betul? Iya, betul. Oke, dia memilih Maryam, betul? Memilih Maria, betul. Oke, untuk melahirkan anak dari Allah, betul? Betul, tapi bukan anak Allah. Oke, baik. Bukan anak Allah. Sebentar. Dengar dulu, Tenang. aku bicara dulu. Sebentar, biar saya selesaikan. Tenang. Oke. Jikalau seseorang menyebabkan seorang wanita hamil, maka seseorang tersebut adalah ayah dari anak itu. Setuju atau tidak setuju? Kalau manusia, saya setuju. Oke. Siapa yang menyebabkan Maria hamil? A. Udin, B. Allah. Siapa yang menyebabkan? Menyebabkan Maria hamil bukan berarti dia bersetubuh dengan Allah. Betul, saya Jangan setuju. Saya setuju bukan bersetubuh. Ya. Berarti benihnya dari Udin atau dari Allah? Benih itu dari Allah. Benih dari Allah. Benihnya dari Allah. Maka Isa anak siapa? Maka Isa anak siapa? Bukan berarti. Maka Isa anak siapa? Ini si Isa anak siapa? Tidak ada anak Maria. Berat, saudara. Anak Maria. Sulit. Anak Maria. Sekarang begini Bang Edis. Oke, benihnya dari siapa? Aku bicara dulu. Benihnya dari siapa? Aku bicara dulu. Begini. Allah menitipkan kerajaan. Sulit. Allah menitipkan benih. Sudah. Intinya, Khairil, saya mau pesan sama kamu begini, Khairil. Janganlah kamu mengeraskan hatimu. Ya, menurut ayat Al-Quran jelaslah bahwasanya Isa itu anak yang daripada Allah. Setuju? Iya, tetapi aku berbicara dulu, Bang. Aku mau berbicara dulu. Oh, silakan. Oke, teman-teman semua, aku berbicara itu menitipkan benih kepada rahim Maria bukan berarti Allah itu bapaknya. Tetapi memperlihatkan, dengar dulu Bang. Memperlihatkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala tanpa disentuh pun laki-laki bisa hamil. Oke, baik. Bukan berarti Allah yang menghamili Maria, bukan Bang. Oke, siapa yang menyebabkan Maryam hamil? Yang menyebabkan kekuasaan Allah sehingga Maryam hamil. Allah atau Udin? Yang menyebabkan Maryam hamil Allah atau Udin?
Kekuasaan Allah. Kekuasaan Allah itu Allah bukan? Ya Allah kekuasaan Allah. Berarti jikalau yang menyebabkan perempuan hamil adalah Allah, berarti Isa itu adalah anak Allah. Kamu mikirnya bagaimana? Saya Bang, yang menyebabkan saya ada di Sebentar. saya berarti hanya Sebentar. melalui perantara bapak saya. Tetapi Tenang, saya ini tenang, ciptaan Allah, bukan tenang, berarti- sabar. Dengar dulu, Bang. Tenang dulu, Bukan berarti Khairil. saya anak Allah. Kalau kamu menyebabkan perempuan hamil, jikalau kamu menyebabkan perempuan hamil atau kamulah yang memberi benih kepada perempuan tersebut, maka kamu disebut sebagai Bapaknya. bapaknya. Oke. Tetapi Tenang, tapi dari Bang, mana datangnya benih? Dari mana datangnya benih sehingga Maryam hamil? datangnya benih itu dari kekuasaan Allah. Dari Allah, Tetapi betul. bukan Dari Allah, betul. berarti- Iya, sekarang gini. Oke, betul, berarti sekarang gini. siapa yang menyebabkan Maryam hamil? Yang menyebabkan kekuasaan Allah yang menyebabkan dia Allah. hamil. Oke, berarti benih tersebut datang dari Allah, betul? Memang benih dari tapi bukan berarti Oke, dia itu artinya bapaknya. Allah Betul. adalah anak. Oke, Artinya oke. Isa adalah anak Oke, Allah. oke. Bisa terima, oke. Berat. Sekarang gini, sekarang kita Nah, putar. tenang. Sekarang kita putar. Jika betul bahwa Al-Masih adalah anak Allah, maka umat muslim wajib menyembahnya, betul? Tidak, karena Al-Masih bukan anak Allah. Jika Al-Masih adalah anak Allah, maka menurut Nah. Al-Quran umat muslim wajib menyembahnya, betul? Tidak. Nggak percaya Al-Quran. Oke lah, baiklah. Kau tidur di bawah sana.